Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai komunikasi efektif dan teknik bernegosiasi dalam kehumasan pendidikan. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Indah Prastika Dewi, nomor presensi 7 dengan NIM 19013160124. Saya Lia Sajida Rusdayana, presensi 15 dengan NIM 1901316011215. Saya Mufti Nawang Prastiko dengan nomor presensi 21. A. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi dari individu ke individu lain. Dalam bahasa klasik Latin, communicare atau komunikasi memiliki arti untuk berbagi, untuk dibagikan, atau membuat keseluruhan dapat diakses dan dapat didiskusikan bersama. Seseorang komunikator dikatakan profesional atau handal ketika memiliki 3 unsur yang berada di dalam ilmu komunikasi, yaitu 1. Etos. Etos sendiri memiliki pengertian di mana seorang komunikator tersebut memiliki sebuah kredibilitas atau sebuah gelar yang di mana dia menyatakan bahwa dia telah memiliki sebuah kompetensi untuk berkomunikasi terhadap orang lain. Kedua, patos sendiri memiliki pengertian yaitu di mana ketika seorang komunikator tersebut dapat memainkan sebuah emosinya seperti empati maupun simpati yang di mana dapat menarik perhatian audiens maupun pihak lawannya dalam komunikasi. Ketiga, logos. Logos sendiri memiliki pengertian ketika seorang komunikator tersebut berbicara menggunakan data yang mendukung sebuah argumentasi tersebut sehingga argumentasi tersebut terlihat lebih meyakinkan dalam mendukung argumen tersebut. Tujuan komunikasi. Menurut Mulyana 2001, tujuan komunikasi pada dasarnya adalah saling memahami yang berarti ada pengertian bersama terhadap pesan yang disampaikan, membangun relationship atau hubungan, mempengaruhi atau membujuk. Sedangkan tujuan public relation adalah hubungan masyarakat dalam lembaga pendidikan, menyesuaikan dengan keadaan lembaga masing-masing, tetapi jika dilihat secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai proses mengirimkan dan menyampaikan pesan untuk mencapai pemahaman bersama antara kedua belah pihak. Hubungan masyarakat dalam lembaga pendidikan memiliki tujuan yaitu meningkatkan kualitas dari pendidikan. 2. Meyakinkan untuk menggunakan prinsip komunikasi secara terbuka, di mana prinsip tersebut memiliki pengertian di mana sekolah tersebut memiliki komunikasi terbuka yang di mana memperbolehkan kritik dan saran untuk masuk ke dalam humas tersebut. Meningkatkan gambaran dari sekolah, membangun dukungan untuk berubah, mengelola atau memanajemen informasi, program pemasaran, membangun sebuah rasa kepemilikan, menyediakan data untuk dievaluasi. C. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah siapa, who. Siapa di sini memiliki sebuah arti di mana kita ingin menyampaikan sebuah komunikasi untuk ke siapa, baik itu untuk seorang individu maupun khalayak umum. Kedua, apa, what. Dalam di sini apa memiliki pengertian apa yang ingin disampaikan kepada khalayak umum atau seorang komunikator dari pihak lawan. Saluran metode, in which channel. Dalam artian di sini memiliki apa yang akan kita gunakan dalam untuk berkomunikasi. Untuk siapa, to whom. Dalam arti untuk siapa di sini memiliki ditujukan untuk siapa, dengan efek apa, dalam persetujuan dalam diskusi yang disampaikan dalam komunikasi tersebut, apa persetujuan yang disampaikan, dan akhirnya membuat sebuah keputusan antara kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dengan hasil tersebut. D. Pola-pola komunikasi. Menurut Lestari dan kawan-kawan 2019, di dalam pola komunikasi terdapat beberapa metode atau jenis pola komunikasi yaitu 1. Pola komunikasi primer. Pola komunikasi primer sendiri memiliki pengertian di mana komunikasi dilakukan secara bertatap muka secara langsung dengan komunikator yang dimiliki suatu lembaga instansi A dan komunikator yang dimiliki oleh instansi lembaga B. Kedua, pola komunikasi sekunder. Pola komunikasi yang dilakukan di mana komunikator tersebut menggunakan media perantara atau gawai yang dilakukan secara tatap muka tetapi melalui sebuah perantara. Ketiga, pola komunikasi linear.
Pola komunikasi linear sendiri memiliki pengertian di mana komunikasi tersebut dilakukan secara lurus. Dalam artian lurus, langsung yang ingin disampaikan kepada A dan B tersebut tanpa menggunakan perantara lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis komunikasi. Menurut Puri, tahun 2020 menyatakan bahwa jenis-jenis komunikasi terdiri dari beberapa metode, yaitu yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan dengan kata-kata melalui tulisan maupun lisan. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dimana komunikator dalam menyampaikan pesan tidak menggunakan kata-kata, melainkan dengan bahasa tubuh, bahasa isyarat, maupun ekspresi wajah. Yang ketiga adalah komunikasi langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung, tidak menggunakan bantuan apapun. Yang keempat adalah komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan tidak secara langsung atau menggunakan instrumen maupun media sosial. Yang kelima adalah komunikasi formal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan berdasarkan kelas sosial yang mempengaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi. Artinya, komunikasi ini bersifat resmi. Yang keenam adalah komunikasi nonformal. Komunikasi nonformal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa memperdulikan status atau kelas sosial. Artinya, komunikasi ini bersifat tidak resmi. Yang ketujuh adalah komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang dilakukan di dalam lingkungan organisasi. Yang kedelapan adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan di luar organisasi. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai hambatan komunikasi dan solusinya. Yang pertama yaitu status efek. Artinya adanya pengaruh status sosial yang dimiliki individu di dalam melakukan komunikasi. Nah, solusinya sendiri yaitu mengurangi status efek atau kelas sosial dan menganggap semua pekerja yang ada di perusahaan tersebut adalah setara. Yang selanjutnya yaitu semantic problem atau masalah bahasa. Nah, di sini hambatannya yaitu adanya masalah bahasa antara komunikan dan komunikator. Untuk solusinya sendiri yaitu harus mengerti bahasa apa yang dia bisa dan dia pahami. Pastikan untuk memeriksa kembali apakah individu yang kita ajak bicara itu paham dan menggunakan jasa translator apabila diperlukan. Yang selanjutnya yaitu perceptual distortion atau benturan persepsi atau sudut pandang. Nah, di sini adanya perbedaan cara pandang seseorang. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu diperlukan komunikasi dan kerjasama antara individu yang satu dengan individu lainnya. Yang selanjutnya yaitu cultural difference atau perbedaan budaya. Nah, di sini hambatannya yaitu adanya perbedaan latar belakang, kebudayaan, agama, dan lingkungan. Untuk solusinya sendiri yaitu diusahakan agar menghormati budaya setiap individu. Yang selanjutnya yaitu physical distraction atau gangguan fisik. Nah, gangguan ini yaitu gangguan yang disebabkan oleh lingkungan fisik, misalnya kurangnya cahaya, terus suara latar belakang yang tidak mendukung. Solusinya yaitu memilih media yang tepat untuk menyesuaikan kebutuhan komunikator dan komunikan. Yang terakhir adalah no feedback atau tidak ada timbal balik. Artinya tidak ada timbal balik oleh komunikan. Nah, solusinya yaitu mengusahakan untuk memberikan masukan agar komunikasi tetap jalan dengan efektif dan efisien. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian komunikasi efektif dalam kehumasan. Nah, menurut Mulyana dalam Handaru tahun 2017 halaman 2, komunikasi efektif adalah komunikasi yang apabila orang atau instansi telah menyampaikan apa yang dimaksud dalam informasi tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan itu jelas dan sudah sampai kepada komunikan. Nah, untuk esensinya sendiri, komunikasi yang bertujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan komunikan memberikan umpan balik yang sesuai dengan pesan. Artinya, dalam komunikasi efektif ini adanya timbal balik antara komunikan dan komunikator. Selanjutnya yaitu urgensi komunikasi efektif. Interaksi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dan masyarakat untuk saling berinteraksi atau berkomunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga dengan komunikasi yang efektif akan memberikan dampak yang baik kepada sekolah maupun kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu komunikasi yang notabene sebagai perantara dari penyampaian ideologi seseorang kepada orang lain pastinya memiliki kendala dan hambatan yang dapat memicu kesalahpahaman. Artinya, untuk menghindari kendala dan
hambatan yang dapat memicu kesalahpahaman tersebut, perlu adanya komunikasi yang efektif agar komunikasi atau informasi yang akan disampaikan itu jelas dan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat komunikasi efektif dalam kehumasan. Menurut Africana, tahun 2018, halaman 61, komunikasi efektif bertujuan menekankan moral dan perilaku sebuah citra positif. Hal ini dilakukan dengan melakukan komunikasi secara timbal balik kepada masyarakat agar mampu membangun opini, persepsi, serta citra yang baik terhadap suatu organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat dari komunikasi efektif ini. Yang pertama, membangun pembangunan tim di mana membutuhkan seorang pemimpin yang baik untuk berkomunikasi kepada setiap anggotanya. Selanjutnya, menghindari kesalahpahaman dalam organisasi dan membangun hubungan kerjasama antara sekolah dan pihak masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama ada respect atau menghormati, yaitu perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara, di mana seorang komunikator menghargai lawan bicara sama halnya dengan menghargai diri sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi oleh orang lain, mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu audible atau dapat didengar. Maksudnya yaitu pesan yang disampaikan harus dapat didengarkan dan dimengerti, sehingga yang harus dilakukan yaitu pesan harus mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, menyampaikan informasi yang penting, menggunakan bahasa tubuh dan menggunakan ilustrasi atau contoh nyata. Yang keempat, clarity, yaitu kejelasan dari pesan yang disampaikan, sehingga dapat memudahkan lawan bicara memahami maksud dan tujuan organisasi. Yang kelima yaitu humble atau rendah hati, yaitu sikap rendah hati memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan komunikator menjadi pendengar yang baik. Sikap rendah hati ini bisa memberikan pamor yang positif bahwa komunikator merupakan tempat yang tepat dalam sebuah komunikasi dua arah yang saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu teknik bernegosiasi dalam kehumasan. Saya mengutip dari Maryam tahun 2014 halaman 48, menyatakan di setiap kegiatan negosiasi terdapat sebuah kemungkinan hasil yang beragam di dalam negosiasi. Yang pertama yaitu negosiasi kalah-kalah. Negosiasi yang dimana ini salah satu individu pihak negosiasi merasa kepentingannya terancam dan dia memastikan hasil keputusan negosiasi tidak berjalan sesuai kepentingan lawan yang berujung tidak ada keputusan sehingga tidak ada perkembangan dalam mencapai tujuan individu maupun kelompok yang bernegosiasi. Yang kedua yaitu menegosiasi kalah menang. Negosiasi yang mencapai keputusan tetapi hanya menguntungkan atau mencapai tujuan satu pihak, individu atau kelompok tersebut. Yang ketiga, negosiasi kompromisasi. Negosiasi yang dimana kedua individu saling kompromi untuk menghindari negosiasi kalah-kalah. Kedua belah pihak memberikan sesuatu yang mendapatkan sesuatu yang lebih dengan syarat kedua belah pihak menyetujui hal tersebut. Dan yang keempat yaitu negosiasi menang-menang. Negosiasi yang dimana kedua belah pihak ini bernegosiasi mencapai sebuah keputusan dalam pencapaian integrasi kedua belah pihak dan kepuasan individu atau kelompok yang bernegosiasi untuk mencapai tingkat kepuasan dan kepentingan yang sama. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu mempersiapkan negosiasi, yang kedua menciptakan suasana yang tepat, yang ketiga yaitu tahap negosiasi. Ada 5 urutan dalam tahap negosiasi ini, ada eksplorasi, lalu penawaran, lalu tawar-menawar, lalu penyelesaian, yang terakhir yaitu tahap pengesahan. Terima kasih.